Viral, spanduk penolakan Anies sampai kiamat, karma berbalik arah. Berani mencopot baliho-baliho itu, dan nyatanya jelas baliho-baliho itu tidak berizin. Satu, yang kedua pasti tidak membayar pajak, dan yang ketiga yang paling penting mengotori ruang publik di Indonesia. Ya, harus dilihat dari konteksnya. Saya mengatakan bahwa ini masuk ke politik praktis. Di mana politik praktisnya? Mencopot baliho untuk jadi, kemudian konteksnya pencopotan baliho itu ada konteks politik di mana head to head. Tetap itu tidak akan menghilangkan tempel sara yang melekat pada Bapak Anies ini. Jadi masyarakat sudah tidak bisa melupakan bagaimana Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 itu terjadi dengan begitu brutal. Nah, untuk menguatkan bukti bahwa Bapak Anies ini hanya memanfaatkan agama untuk kekuasaannya, tentunya saya bisa membandingkan sebuah kinerja dengan para pendahulunya. Ini adalah pemasangan baliho yang menjamur dan tidak berizin, tidak membayar pajak, dan mengotori ruang publik, dan paling penting adalah menyesatkan. Ini akan memang itu dibangun bahwa melakukan pelanggaran, padahal juga banyak baliho-baliho yang lain juga melanggar peraturan tidak disanksi atau tidak dicabut begitu. Oke, Pak Muradi. Bagi kami yang paling penting adalah tegakkan hukum seadil-adilnya. Tapi ya begitulah liciknya seorang Anies Baswedan. Orang-orang di luar Jakarta banyak yang bisa terpengaruh karena tidak merasakan apa yang terjadi di Jakarta. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Baru-baru ini ada sejumlah spanduk yang menurut kelompok sebelah agak provokatif. Spanduk tersebut berisi penolakan terhadap Capres Anies dan terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bondowoso. Pembuat spanduk tersebut mengatasnamakan dirinya sebagai pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Dari foto yang beredar, spanduk tersebut didominasi warna merah dan putih. Spanduk tersebut bertuliskan Bondowoso, menolak Anies sudah sampai kiamat. Selain menolak Anies, spanduk itu juga berisi penolakan terhadap politik identitas, PA212 serta khilafah. Spanduk berukuran sekitar 5 x 1,5 meter itu diikatkan ke pohon Satpol PP telah menurunkan spanduk-spanduk tersebut. Meskipun saya pribadi menolak spanduk seperti ini, tapi saya melihatnya dari sudut pandang lain. Kenapa ini bisa muncul ya? Karena ada timbul balik dan angin yang ditebar ada asap. Karena ada api. Ini jelas karena Anies dulu didukung oleh kelompok seperti PA212. Pilkada DKI 2017 bahkan terang-terangan banyak spanduk provokatif dengan menggunakan agama sebagai tamengnya. Haram memilih pemimpin kafir, jenazah pendukung penista agama tidak akan disolatkan, dan lain-lain. Ini adalah bukti sejarah kelam yang tidak akan bisa dihapus selamanya. Ada banyak pembela Anies yang menyatakan itu bukan salah Anies secara langsung. Memang bukan Anies yang terlibat, tapi pendukung Anies yang melakukan itu. Pertanyaannya adalah kenapa Anies tidak berusaha keras meredam itu. Saya pernah melihat sebuah potongan video di mana Johan Mikan bertarung dengan Obama di Pilpres Amerika. Jadi ada satu orang yang menjelek-jelekan Obama di depan MC Ken dengan politik identitas. Tapi MC Ken membentak orang tersebut dan memuji Obama. Dia tidak membiarkan pendukungnya menggunakan cara seperti itu. Pertanyaan buat Anies, apa yang sudah dia lakukan untuk hentikan politik identitas yang dilakukan pendukungnya? Silakan kalian jawab sendiri. Makanya jangan salahkan siapapun kalau Anies padahal akhirnya dicap sebagai bapak politik identitas. Pendukungnya banyak yang memakai cara-cara licik untuk memenangkan Anies.
Makanya kemunculan spanduk yang menyerang Anies adalah karma dari apa yang pendukungnya lakukan. Dulu menebar angin maka akan menuai badai. Bergaul dengan orang-orang seperti PA212 dan Rizik dan kawan-kawan, sama saja sengaja memperlihatkan kepada publik kalau dia itu adalah bagian dari kelompok tersebut. Harusnya, kalau mau main halus tak usah sebut nama, jangan memilih pemimpin yang didukung kelompok enter, pemain politik, identitas. Saya rasa rakyat sudah paham untuk siapa ini ditujukan kemunculan spanduk tersebut. Ternyata membuat relawan dan pendukung Anies resah. Katanya pemasangan spanduk tersebut merupakan salah satu bentuk kampanye negatif. Menurutnya, isi spanduk itu sudah menyudutkan Anies karena pengguna politik identitas. Dia bahkan berharap ada proses hukum lebih lanjut dari polisi tentang pemasangan spanduk yang fitnah. Kami harapkan segera ditindak dari aparat penegak hukum yang ada, kata dia. Lapor polisi tidak akan ada gunanya. Dulu yang memaksa spanduk provokatif yang menyudutkan Ahok, apakah ada yang ditangkap dan dipenjara? Paling hanya dicopot saja jadi pendukung Anies. Tak perlu kaget dengan fenomena ini, meski saya juga tidak mendukung spanduk seperti itu. Tapi ini adalah karma dari apa yang sudah terjadi dulu. Baru-baru ini ada sejumlah spanduk yang menurut kelompok sebelah agak provokatif. Spanduk tersebut berisi penolakan terhadap Capres Anies dan terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bondowoso. Pembuat spanduk tersebut mengatasnamakan dirinya sebagai pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Dari foto yang beredar, spanduk tersebut didominasi warna merah dan putih. Spanduk tersebut bertuliskan Bondowoso, menolak Anies sudah sampai kiamat. Selain menolak Anies, spanduk itu juga berisi penolakan terhadap politik identitas, PA212 serta khilafah. Spanduk berukuran sekitar 5 x 1,5 meter itu diikatkan ke pohon Satpol PP telah menurunkan spanduk-spanduk tersebut. Meskipun saya pribadi menolak spanduk seperti ini, tapi saya melihatnya dari sudut pandang lain. Kenapa ini bisa muncul ya? Karena ada timbul balik dan angin yang ditebar ada asap, karena ada api. Ini jelas karena Anies dulu didukung oleh kelompok seperti PA212. Pilkada DKI 2017 bahkan terang-terangan banyak spanduk provokatif dengan menggunakan agama sebagai tamengnya. Haram memilih pemimpin kafir, jenazah pendukung penista agama tidak akan disolatkan, dan lain-lain. Ini adalah bukti sejarah kelam yang tidak akan bisa dihapus selamanya. Ada banyak pembela Anies yang menyatakan itu bukan salah Anies secara langsung. Memang bukan Anies yang terlibat, tapi pendukung Anies yang melakukan itu. Pertanyaannya adalah kenapa Anies tidak berusaha keras meredam itu. Saya pernah melihat sebuah potongan video di mana Johan Mikan bertarung dengan Obama di Pilpres Amerika. Jadi ada satu orang yang menjelek-jelekan